Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana. Di sini saya menjelaskan mengenai UTS statistik nilai kepuasan klien. Di mana di sini ada satu tabel yang dimana itu bagaimana cara kita mencarinya, mencari data dari tabel ini. Yakni kita run between. Jadi kita nanti sama dengan run between. Nah, di sini ada tulisan run between ini. Kemudian nilainya itu 25 sama 75. Kemudian jadilah tabel ini. Terus bagaimana biar tabelnya ini tetap kita copy, kita blok terlebih dahulu tabel tersebut. Kemudian kita copy. Nah, setelah di copy nanti itu diklik di bagian sini, klik lagi. Terus paste, yang paste spesial ini nanti ada. Terus pilih yang bagian value biar data kalian di sini tidak berubah-ubah. Kemudian kita mencari data count-nya, data dari tabel tersebut. Data yang pertama yakni di sini ada count, mark, min, RK dan IP, I/P. Bagaimana cara kita mencarinya? Kalau count itu sama dengan count, terus kita blok tabel di sini, blok semuanya ya. Kalau max itu nilai yang lebih tinggi, kita sama dengan max, di blok juga tabelnya. Min seperti itu, min sama dengan min, di blok lagi tabelnya. Terus kalau R ini nilai range, max kurangi min, nanti hasilnya di sini dikurang ya antara max dan min. Kalau K itu 1 ditambah 3,3 dikali log, terus di hasilnya count. Kalau yang IP atau slice P ini kita mencarinya K di slice R. Terus bagaimana setelah kita mencari data-data di sini, kita mencari yang data tabelnya. Yang pertama kita masuki intervalnya. Interval nilai ini. Bagaimana cara kita mencari interval nilai ini? Dimulai dari angka 27. Seperti yang kita lihat tadi, angka 27 itu adalah angka yang terkecil. Nah, terus kalau sampingnya itu bagaimana? Angka 33. Jadi angka 27 ini ditambah slice ini 7. Jadi dihitung dari 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, dihitung dari angka 27-nya. Nah, kalau ke bawah sini antara 33 ini ditambah 1, kemudian diulang seperti tadi hingga menemukan angka 75 di bagian akhir sini antara 73 dan 80. Kemudian bagaimana cara kita mencari frekuensi? Kita pertama mencarinya di blok terlebih dahulu. Di blok, setelah di blok kita sama dengan frekuensi. Frekuensinya ini di blok, tabel atas ini di blok, kemudian interval nilai kedua di blok juga. Kemudian jadilah Ctrl Shift Enter. Nanti jadilah frekuensi tersebut. Kemudian hasil dari 40 ini kita adalah ngambil dari sum atau penjumlahan dari itu. Penjumlahan dari frekuensi atas sampai akhir itu jumlahnya harus 40 seperti count ini. Kemudian FKA, apa itu FKA? FKA itu kumulatif atas, yakni dimana data-data ini dimulai dari data yang paling terkecil di atas. Jadi frekuensinya 7. Kita ambilnya 7 terlebih dahulu. 7 nanti di sini sama dengan, kita udah pakai sama dengan, tapi di awal ini kita pakai tulisan biasa. Di sini sama dengan, yaitu 7 ditambah 4 jadi 11. Terus di sini 11 tambah 4 15. Di sini 20 itu 15 tambah 5 dan seterusnya sampai angka 40. Lalu kemudian ini, kalau ini itu dimulai dari angka 2-nya. 2 dari sini frekuensi ini 2 tambah 10, 12 tambah 8, terus 20 tambah 5, 25 tambah 4 dan seterusnya. Kalau relatif Indo kita ambil dari G16, yakni dari frekuensi paling atas ini. Kemudian B15 yakni ini count. Jadi frekuensi atas ini dibagi dengan count, tapi di atasnya ini ada yang perlu kalian pahami. Di atasnya itu dikasih dengan uang dolar, antara di depan huruf B dan di belakang huruf B itu dikasih huruf dolar. Gunanya apa? Supaya bisa kalian count seperti ini. Nanti jika tidak ada persenannya, kalian tinggal kasih persenan di sebelah sini. Oke. Lalu kita ambil nilai tengah terlebih dahulu.
Bagaimana cara kita mencari nilai tengah? Ini menggunakan nilai counterval ini. Nilai E16 di sini plus F16 di sini. Jadi ini ditambah ini dibagi 2, terus nilai tengah, terus kalian tinggal seret seperti ini. Ada tanda plus ini, tinggal diseret dan hasilnya seperti ini. Kemudian FNT, frekuensi nilai tengah, itu bagaimana caranya? G16 itu frekuensi di sini dan di sini, dan nilai tengah. Jadi itu dikalikan, akan menghasilkan FNT, kemudian diseret seperti tadi. Terus di bagian bawah itu di sum dari jumlah FNT awal dan jumlah FNT akhir. Kemudian jumlah ini menentukan akan adanya min, mean, modus untuk menjadikan min ini median. Tapi kita tidak menggunakan modus karena tidak ada terterannya di soal ujian. Kemudian kita NT mean itu K16 dan B31. K16 itu yang mana? Nilai tengah awal. Kalau B31 itu dari hasil mean tadi. Ini ya. Hasil mean ini. Nah, itu nanti jadi NT mean. Jadi setelah kita melakukan ini, itu kita melakukan hasil mean terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan NT mean. Kemudian seperti tadi tinggal diseret ke bawah. Kemudian yang NT mean 2 yakni M16 dan M16 yakni ini. Hasil dari NT mean di atas ini dikalikan dengan hasil ini, maka akan jadi ini. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Apabila ini terdapat banyak banget angka di belakang koma, maka kita bisa kurangi ini di sini. Ya. Kemudian FTN mean kedua itu kita ambilnya dari G16 dan N16. G16 itu yang mana? Frekuensi yang ketujuh ini. Kemudian N ini kita dikalikan. Nah, setelah dikalikan ini kayak tadi diseret semuanya. Kemudian kita sum lagi supaya kita tahu jumlahnya itu ada berapa. Nah, sudah. Kemudian kita mencari ogive positif. Ogive positif ini berasalkan dari nilai frekuensi dikurangi 0,5 dan ditambah 0,5. Dan ini data-datanya nilai simpangan baku dan varians, nilai median, P85, Q3, dan grafik ogive positif ini diambil dari sini. Bagaimana cara membuat grafik ini? Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu dari grafik ini. Kemudian kita cari grafiknya terlebih dahulu. Grafiknya yakni column. Nah, setelah kita pilih column, kita pilih bloknya. Setelah kita pilih bloknya, kalau kita ingin merubah datanya sesuai apa yang kita ingin, klik di bagian sini terus format. Di sini yang bukan format axis ya. Bentar. Di sini. Select data. Nah, di select data ini kita tinggal nambah-nambahin di bagian mana yang mau dihilangin. Di sini ada add itu bisa kita tambahkan buat di sini dan di sini ataupun di sini. Lalu kita bisa nulis grafik ogive positifnya di sini. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.